Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan Insan Santri. Semoga yang masih setia menonton channel ini, semoga kalian selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya ucapkan terima kasih untuk penonton Insan Santri dimanapun berada, yang ada di Jawa maupun luar Jawa maupun di luar Indonesia. Semoga kalian juga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezekinya dilimpahkan. Amin. Ya, kita lama nggak bikin konten karena ada kesibukan dan tugas tersendiri. Rahasia tugasnya ya. Dan kami kali ini hadir kembali untuk menemani kalian. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar kami bisa lebih berkembang lagi. Iya benar. Di sini kita akan mengungkap apa ini? Ini banyak yang mengeluh tentang jodoh kemarin. Jodoh. Nah, jodohnya sulit. Katanya udah umurnya udah lanjut usia tapi belum ada jodoh yang datang gitu. Nanti kita tanyakan lewat sisi gaibnya itu. Oh gitu. Ya. Monggo langsung dimulai saja. Ya. Jadi sahabat santri yang dirahmati Allah, mari kita mulai acara mediumisasi. Izin Sang Yang Nur Cahya Nirwana akan panggil hadir yang mengetahui tentang rahasia jodoh yang sulit mencari jodoh ya. Yang mengetahuinya yang paling tahu saya minta hadir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, saya minta hadir. Ya. Ini sahabat santri, konten ini nanti kisahnya apa boleh dipercaya boleh tidak, itu tergantung keyakinan Anda masing-masing. Yang penting ambil saja positifnya. Mari kita simak sampai acara ini selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini panjenengan mau hadir, saya panggil tadi atas izin beliau ya. Saya minta maaf atas mengganggu sampean panjenengan ya. Nanti dijelaskan, mungkin bisa nggak tanya ini dari golongan apa itu? Aku dari golongan siluman. Dari golongan siluman yang sudah Islam. Oh, sudah Islam. Ya. Yang mengislamkan siapa? Murid-murid dari Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Ya sudah, terima kasih. Ini saya akan bertanya tentang itu, orang yang jodohnya sulit itu loh. Itu maksudnya itu gimana kok bisa begitu? Itu ada pengaruh dari apa? Mungkin dari segi-segi apa? Nanti diceritakan
biar kita semua itu tahu solusinya bagaimana nanti gitu. Banyak faktornya. Mau dijelaskan dari sisi apa dulu? Dari sisi orangnya mungkin. Pertama ya dari segi orangnya dulu. Ya bisa saja dihalang-halangi oleh bangsa kami. Bisa saja karena perbuatannya sendiri, atau orang itu sedang memuja-muja bangsa jin dan bangsa siluman ataupun bangsa iblis. Atau mereka memiliki perjanjian seperti pernah melakukan suatu keilmuan atau pesugihan. Atau mereka sudah banyak disusupi oleh iblis. Yang dimaksud kesalahannya sendiri itu seperti apa? Ya terkadang manusia itu banyak melakukan suatu keilmuan sesat, seperti dia memuja-muja bangsa jin dan bangsa iblis, di mana mereka diajak bekerja sama seperti memiliki khodam. Itu yang banyak terjadi. Semua orang tidak atau lama mendapatkan jodoh karena ditutup-tutupi oleh kodamnya sendiri. Itu bagi seorang lelaki kalau kan keilmuannya banyak. Tapi kalau seorang perempuan bagaimana? Bisa saja kalau seorang perempuan itu juga disukai oleh bangsa jin, karena bangsa jin itu sendiri ingin memiliki keturunan manusia. Sebab menikah itu adalah suatu ibadah, bentuk ibadah. Iya. Sebab karena itu, kalau sudah bentuk ibadah, maka iblis pun tak akan tinggal diam atau tak akan terima jika manusia itu melakukan suatu ibadah. Kalau makhluk jin itu menggauli masuk dalam tubuh manusia yang seperti perempuan tadi, itu milih-milih apa semua perempuan dia mau? Sebenarnya semua perempuan yang dia mau. Dia mau. Tapi ada perempuan yang tidak rajin beribadah, itu yang mereka sukai. Atau perempuan yang suka dengan adat istiadat barat atau orang barat, itu yang lebih mereka sukai. Seperti film-film barat, suka menonton seperti itu lebih mereka sukai. Itu lebih dominan disukai oleh bangsa genderuwo. Itu kalau manusia. Kalau laki-laki, itu sebenarnya dominan mereka diikuti oleh bangsa jin perempuan. Itu jin perempuan yang masuk dalam tubuh lelaki, itu wujudnya apa? Sebenarnya yang kebanyakan maksudnya saya itu. Ya, seperti kuntilanak, banyak. Tapi bisa juga seperti orang tua. Lebih dominan itu adalah kodam warisan dari leluhurnya yang ikut laki-laki, sehingga dia susah untuk mendapatkan jodohnya. Jika dia kenal wanita, maka wanita itu tak akan mau. Mereka akan takut pada laki-laki itu. Nah, setelah itu bagi seorang lelaki itu solusinya bagaimana? Jika mereka banyak melakukan suatu keilmuan yang berhodam jin, setan, iblis, siluman, salah satunya mereka harus bertaubat, sebab jodoh itu rezeki. Jika jodoh ditutup, maka rezeki juga ditutup sama Allah. Kalau sudah ditutup, mau kemana lagi kalau tidak bertaubat?
mungkin ada dibersihkan tubuhnya. Oh gitu ya. Ya, Mungkin ada jalan lain selain mana taubat, mungkin jalan pintasnya apa? ya dibersihkan keilmuan-keilmuan yang pernah dipelajarinya, atau barang jimat-jimat yang dipeliharanya itulah yang menjadikan penghalang jodoh bagi dia. Wah, bahaya sekali berarti orang yang berilmu itu. Keilmuan yang kesaktian itu loh yang saya maksud tadi, efeknya seperti itu. Ya, Kalau solusinya seorang wanita bagaimana? Kalau nggak punya mungkin kota, mungkin hanya jika genderuwo dia aja. hanya diikuti saja, maka bangsa itu harus dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Yang bisa mengeluarkan hanyalah jamaah atau murid dari Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana. Kenapa begitu? Karena jamaah beliau atau murid beliau lah yang di hatinya tertanam lafaz Allah dan selalu berzikrullah. Itulah yang membuat bangsa jin tunduk kepada semuanya, murid dan jamaah beliau. Oh ya, terima kasih. Ini mungkin kalau ada perlu cuma dibersihkan, mungkin kalau Ya kebanyakan yang sudah diikuti itu ruhnya dibawa. di bawah ruhnya ya. Ya, sebagai jaminan nanti. Itu kalau susah jodoh berarti makhluknya yang di dalam tubuh itu suka sama orang itu, jadi dihalang-halangi biar nggak bisa nikah sama manusia gitu ya maksudnya. Ya, itu faktor. Bisa saja faktor ketiga adalah Itu bisa hamil apa tidak nanti seorang perempuan kalau dinikahi sama makhluk itu ujung-ujungnya nanti? bisa kalau lama-lama. Bisa ya. Ya, Wah, mereka akan menitiskan darah keturunan dari bangsa jin yang menitis pada manusia. bahaya sekali ya, menakutkan. Orang ditiduri sama genderuwo, kalau wujud, kalau orangnya tahu Iya, pasti takut. ya. Iya. Kalau sama lagi berarti kuntil anak yang ikut di dalam tubuhnya itu, yang masuk dalam tubuhnya. Iya. Solusinya adalah nanti mandi tobat. Apa tobat? Yang pertama, yang kedua harus dibersihkan dalam tubuhnya semuanya ya, Bersihkan semuanya. Sebab tak hanya satu jika sudah seperti itu, tapi jutaan bahkan bisa miliaran bangsa jin yang bersemayam dalam tubuhnya. Itu ikut semuanya, apa giliran apa gimana nanti? Ikut semua Ikut dalam semua. tubuh itu. Kasihan sekali ini orang yang tadi disebutkan masalah ilmu pesugihan juga bisa itu. Bisa. Mereka memiliki perjanjian tersendiri. Wah, ternyata gitu ya. Orang yang lama tidak menikah atau jodohnya ditutup-tutupi oleh bangsa jin, mereka cenderung sifatnya seperti anak kecil. Mereka tak akan dewasa sifatnya jika sudah dihalang-halangi oleh bangsa seperti itu. Ya, sebentar saya tak sampaikan kepada sahabat yang di sana. Maaf sahabat Ihsan Santri, kalau cerita ini, kisah ini sama dengan yang Anda alami, saya minta maaf karena ini tidak sengaja, saya hanya menguak aja. Kebenaran hanya milik Allah, mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya minta maaf kalau ada kesamaan mungkin di cerita kami ini ya. Tapi kalau mungkin mengalami, kalau takut di rumah ya silahkan menghubungi salah satu admin nanti ya. Terima kasih Ya, Mungkin ada pesan yang lain yang disampaikan pada saya, pada kita mungkin. ya yang belum menikah itu. Karena menikah juga beribadah, juga suatu sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah juga bersabda,
umatku yang tidak menikah, maka itu bukan suatu umatku. Seperti itu. Berarti tidak diakui umatnya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasihan sekali sahabat insan santri yang masih bujangan, mungkin ya kalau umurnya sudah menginjak dewasa silahkan mencari jodoh, kan? Bukan mencari jodoh, makanya berusaha lah gitu. Mungkin ada yang lain yang disampaikan lagi masalah tidak ada. Wah, ini terima kasih sekali sudah memberi keterangan bagi kita. Ini sangat sudah lengkap. Mudah-mudahan sahabat insan santri yang dimanapun berada, kalau mengalami sama ya usahakan taubat dan membersihkan diri. Bersihkan diri itu bukan jasadnya ya, jadi jiwanya yang dibersihkan, hatinya yang dibersihkan. Nanti insya Allah semoga bisa dapat jodoh, dimudahkan jodohnya gitu ya. Terima kasih karena panjenengan tadi mau hadir ke sini, saya panggil terlalu ada mengganggu tadi, saya minta maaf. Sekarang panjenengan boleh kembali ke tempat tugasnya semula ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar semuanya dari susah saat ini. Keluarkan semua. Tutup. Mungkin yang disampaikan, mau disampaikan silahkan. Ya udah, sekian dulu. Kalau penasaran mungkin silahkan datang ke Majelis Insan Santri apa, silahkan dihubungi ke Nomor adminnya salah satu ya. Nanti minta solusinya bagaimana, dan kisah ini jangan terlalu dipercaya. Ambil saja sisi positif. Nanti jangan diperdebatkan. Silahkan lihat ceritanya sampai selesai biar nggak gagal paham gitu maksud. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.